Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Bapak dan Ibu bendara serta operator, kali ini saya akan membuat rangkuman laporan BOS 2021. Karena terkait dengan laporan, maka kami mencoba untuk mengumpulkan data melalui Excel ya. Seperti biasa, pom-pom ini adalah bisa digunakan untuk menjembatani antara laporan sekolah dengan laporan Dinas Kabupaten Tangerang. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu pom-pom ini. Jadi yang putih ini adalah kolom-kolom yang bisa digunakan, bisa diisi ya. Karena terkait yang lain kita kunci. Kemudian di sini ada beri tanda X harusnya segala macam. Di sini adalah penerimaan sumber dana BOS. Baik, sebelumnya saya terangkan dulu seperti apa sih ini bisa diolah. Pada dasarnya kami mengunci penerimaan itu dari BOS salur ya, yang ada di markas, di aplikasi markas ya. Karena saya lihat kemarin itu ada beberapa yang memang ketika kita coba hitung, kita ambil data dari markas, penerimaan itu agak sedikit rusak ya, karena memang ada beberapa sekolah yang ketika dia store tunai itu mengembalikan menggunakan uang yang dia juga tahap 1 tapi dikembalikan karena kekurangan salur saat SI guru honor ya, atau SI. Kemudian kita lihat di sini adalah jelas sekali bahwa tidak ada dana salur itu 11 juta. Pada saat membuat BKU ia mengetik angka 11 juta, sehingga seolah-olah saldo ini tuh bertambah ya. Padahal ini tidak terjadi. Karena kenapa? Simpel, penerimaan dikurangi pengeluaran adalah saldo. Jadi kami merangkum penerimaan dulu, baru merangkum pengeluaran. Ini seperti biasa karena tuntutan pelaporan, sehingga harus diakumulasi per bulannya, berapa belanja pegawai, berapa belanja jasa, berapa modal. Kan yang tahu adalah Bapak dan Ibu pada saat membuat BKU. Jadi sepakat bagi Anda yang ketika memfilter BKU terdapat kalimat 11 juta tahap seperti ini adalah bukan dari Bosrek. Jadi kami kunci data ini adalah data salur yang tidak bisa kita peroleh data dari manapun. Itu langsung dari nomor SK segala macam sudah jelas bahwa penerimaan sengaja kami kunci, untuk pengeluaran murni dari BKU Bapak dan Ibu. Kalau ini terjadi, itu diakibatkan berarti ada kelebihan belanja di sini ya, karena uang yang masuk tadi yang 11 juta tadi ya, uang yang masuk 11 juta tadi ternyata uangnya itu berupa barang. Kenapa? Karena mengejar angka 0 ini kan, tidak sadar bahwa ini tuh masuk ke kalimat BOS tahap 3 ya. Jadi untuk mempercepat laporan ibu hitung dulu, periksa dulu kalimat-kalimat ini, siapa tahu ada di sekolah Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau seperti ini hilangkan dulu, sehingga akan timbul di sini itu 11 juta. Berarti di sini ada kelebihan, mungkin barang jasa atau barang pegawai kelebihan catat. Kita kurangi saja 11 juta, misalkan jadinya berapa nih? Berarti sebetulnya ini bukan 129 tapi 118 360 sudah 3. Berarti harus mengeluarkan angka yang dari 129 menjadi 18 ya. Jadi ini hanya pembuka aja. Sebetulnya sebelum Bapak dan Ibu memulai masuk ke task kerja ini, sebaiknya Bapak hitung dulu saja dulu ini, rekap saja dulu, akan ketemu selisih sehingga mudah di mana selisihnya gitu ya. Kemudian kolom-kolom ini biasa untuk memanggil atau mengeluarkan data Bapak dan Ibu, kita masukkan PSN, kemudian ini rekening koran
ya. Saldo ini murni Januari awal itu rekening koran berapa, kas di bendara berapa. Karena ini untuk selanjutnya setelah bos reguler ini selesai, kita akan menjaring juga silpa bos reg. Jadi akan ketemu sebetulnya sisa dari saldo bos ini, bos reguler ini adalah rekening koran dikurangi saldo, itulah rekening silpa. Karena kami khawatir ini dibelanjakan oleh bapak dan ibu karena rekening koran ini campur di sini, ya. Baik, kita coba saja dulu, kita panggil salah satu sekolah dengan nomor NPSN. Nah, ini SD Sodong 1 ya. Misalkan rekening korannya itu 100.500.000 ya, 1.500.000. Kemudian kasih bendaharanya 12.000 ya, misalkan 700. Ini mohon maaf, fungsi komanya belum aktif, nanti saya aktifkan dulu dah nanti pada saat kita sebar format. Kemudian bapak dan ibu bisa menggunakan filter di sini sebagai konsentrasi bapak dan ibu ke masing-masing bulan. Contoh, tapi hati-hati pada saat ekspor data nanti, pastikan posisi ini adalah terbuka ya. Dikembalikan ke posisi semula, atau kita buka di sini. Ini backup headernya itu adalah ini ya, untuk menampilkan Januari tidak ada pembelanjaan, kemudian Maret ada pembelanjaan atau satu-satu. Nah, jadi fokus ya, bapak ibu fokus di salah satu bulan ini ya. Baik, mungkin nanti untuk semua bisa saja ya. Kemudian nanti di saat pajak nanti bisa roll, ibu klik pajak. Nah, setelah semua selesai, kembalikan posisi. Cirinya apa? Ini agak sedikit berwarna beda. Minimal ibu bapak diklik dulu, karena hasilnya akan seperti ini, akan terpotong ya. Ini hasil eksporannya nih, kita lihat di dokumen. Nah ini, nah kalau ada cuman segini, berarti ini dipastikan ini karena pada saat ekspor dia ke filter ya. Jadi pastikan dulu ini posisinya terbuka dulu baru ekspor ya. Baik, lanjut. Di sini ada kalimat penerimaan ya, pengeluaran sumber dana dari mana, yang saya bilang tadi bahwa ini adalah sumber dari dana salur bos ya. Kemudian di sini ada pengeluaran dari markas sekian, tapi bapak dan ibu tidak mengakui. Oh, ini bukan sekian, bukan 33 juta, tapi ini nggak ada harusnya. Bapak ibu tinggal beri tanda X untuk hapus data. Bagaimana kalau berkurang? Kembalikan. Misalkan kurangnya 171, berarti tinggal ketik 33 juta lah ya. Harusnya 33 juta sehingga saldo bergerak. Ini biarkan posisi terus. Kalau misalkan salah tinggal hapus di sini, kembali ke semula. Ini mulai merah di sini nih. Misalkan artinya saldo tahun lalu, saldo bulan lalu lebih besar dari pengeluaran. Berarti bapak ibu cari SPJ yang memang angkanya mendekati ini. Kurangi 321. Tinggal begini aja, sama dengan dikurangi 321 23. Tapi akan disebutnya sirkular ya, nggak bisa. Lebih baik nah sirkular tanda seperti kalau seperti bagaimana, diundo aja, Ctrl Z atau undo di sini sama aja. Berarti kalau ini berkurang berapa sih gitu ya. Copy saja dulu di sini, kita buat latihan. Di value ya. Kemudian angka ini kita ambil juga, copy. Kalau malas ngitung ya, ini di sini kita kurangi, sama dengan kurangi. Oke, berarti karena dia minus 781 harusnya ya. Di sini 781. Berarti bapak dan ibu harus mengeluarkan SPJ sebanyak tadi.
ya, sehingga saldonya. Nah, di sini gede juga. Ada kelebihan belanja. Misalkan, oh, saya salah nih di sini. Berarti uang belanja tadi saya pakai. Ibu tinggal klik X, hilang, kemudian saldo tinggal sekian. Kenapa di sini satu-satu? Karena di sini tadi untuk mengejar saldo 0 ya. Ternyata setelah dihitung 101 itu ada di mana? Di bank semuakah? Oh, saya ada tunai Rp1.000. Kemudian berarti di rekening ada Rp1.000, Rp100.000 yang notabene ini hilang nih. Kalimat ini tadi hilang ya. Kita lihat, kita hapus. Kalau begini ada kalimat begini berarti belum fix ya. Kita ulang. Jadi ini wajib diisi ya. Kemudian kalau memang 0 ya 0, biarkan. Jadi ketika Bapak ragu, kembalikan saja dulu di X. Kemudian kalau di huruf yang lain dia tidak mau, ya pastikan dia huruf X ya. Karena menandakan itu histori kami bahwa ibu salah membukukan gitu, atau bapak dan ibu salah membukukan. Baik, misalkan ini bapak ibu rollnya pusing nih, ibu tinggal filter, ini dimatikan dulu, kemudian masuk ke pajak. Tapi kami ingatkan kembali bahwa tadi ketika ekspor posisi ini harus terbuka semua ya. Jadi ketika ibu bapak ibu fokus di pajak, lihat di sini pajak ya. Oke, untuk pajak, misalkan bapak dan ibu itu ini digabung, atau kalau kita total di sini bahwa 4.330.000. Ini pastikan saja ini terakumulasi dengan tanggal yang sama. Berarti ini sudah dibayar walaupun dalam satu ID billing, misalkan ada dalam satu ID billing. Nah, sehingga 0 tanggal 4 bulan 3 2021 ya. Ini tinggal samakan saja ID billingnya, misalkan sama GH00 misalkan, tinggal copy saja. Berarti menandakan bayar pajak ini bersama-sama dengan total 4.330.000 ya. Tes betul enggak segitu. Misalkan bapak ibu pajak sekian, oh berarti pajak ibu sudah dibayarkan, cuman dibagi gitu ya. Oke, ini menandakan bahwa belum bayar pajak, sehingga saldo bapak dan ibu tuh masih ada 13 juta. Ini saya cek lagi nih, kayaknya ada, harusnya 4 juta ya. Oh sorry, ini store pajak ya. Oke. Berarti ini harusnya semakin berkurang. Nanti rumus saya perbaiki lagi ya. Baik bapak dan ibu, kembali sebelum ekspor pastikan dulu ini sudah terbuka. Kemudian saya buang dulu di sini karena dia sudah nyimpen. Kita buang dulu. Kalau nggak di ini, karena kita coba tadi simpan, tapi kalaupun ingin dihapus juga tidak masalah. Nanti akan keluar kalimat seperti ini ya. All file Bosreg sudah ada di folder. Apakah mau ditimpah atau mau ditiban gitu ya. Klik aja yes. Data berhasil diekspor dengan file Bosreg SD sekolah Anu. Nah, kita lihat adanya di dokumen ini, atau quick access juga bisa ketahuan. Oh sementara belum ya. Dokumen. Nah ini tinggal kita buka, tunggu. Nah inilah hasilnya. Kalau semua blok list seperti ini sudah tercopy, artinya bapak dan ibu berhasil mengekspor, yang siap dikirim ke pemangku di kecamatan ya. Oke, pemangku kecamatan nanti yang akan menggabungkan. Biarkan posisi ini namanya ini menjadi nama file, tidak perlu membentuk lagi ya. Baik, itu sementara itu dulu. Kembali saya ulang, di sini masukkan nomor. Ini nanti fungsi nomornya saya biar muncul ya. Kemudian ada kesalahan di sini, nanti harusnya ini berkurang ya. Oke. Sementara bapak dan ibu itu dulu. Ini saya keluarkan versi 1, dicoba dulu, nanti perwakilan akan menampung yang sudah
kemarin ada surat undangannya. Jadi Bapak dan Ibu jangan berpikiran negatif terhadap perwakilan kecamatan, karena memang mereka adalah ditugaskan ya. Jadi apa yang mereka minta selama itu tertera di dalam kebutuhan berkas, mohon untuk dipenuhi. Tetapi kalau di luar itu kita tidak bertanggung jawab ya. Baik, itu saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini mau saya betulkan dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.